Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Faizin dengan NIM 2017 10 20 81 dari kelas 3 KPIB. Di sini saya akan mereview buku tentang pengantar ilmu tafsir. Identitas buku, judul buku Pengantar Ilmu Tafsir, penulis Dr. Haji Saifuddin Herlambang MA, penerbit Samudra Biru, anggota IKAPI, tahun penerbit 2020, tempat diterbitkan Jalan Jombang, Gang Otoseno, B15 R1 RW 30, Bangun Tanpa, Bentul di Yogyakarta. Isi buku ini membahas 10 bab yang berisi tentang tafsir, historis dan perkembangan tafsir, tafsir dan takwil, macam-macam tafsir, metode tafsir, corak tafsir, syariat dan adab tafsir, tafsir klasik dan kontemporer, urgensi tafsir dan cara menyampaikannya, kaidah tafsir. Yang pertama, pengertian tafsir. Dalam bahasa Indonesia, kata tafsir bisa dapat diterjemahkan dengan penjelasan. Sedangkan secara etimologis, kata tafsir telah dipahami oleh para ahli bahwa sebagai kosakata yang bermakna penjelasan. Perkembangan tafsir ada 4. Yang pertama di masa Rasulullah, kedua di masa sahabat, dan yang ketiga di era pengikut sahabat tabi'in dan pengikut tabi'in, dan yang keempat di era tadwin al-hadis atau pembukuan hadis. Lanjut bab kedua, takwil. Pengertian takwil. Takwil secara bahasa, makna takwil intinya adalah menyampaikan sesuatu dengan maknanya atau menatanya sesuai dengan posisinya. Secara terminologi, dilihat dari pembahasan soal makna kebahasaannya, syarat makna takwil tidak terlalu beda antara makna istilah dengan lughawi. Terus macam-macam tafsir. Yang pertama tafsir bil matsur, yang kedua tafsir bira'i. Metode tafsir ada 4. Pertama metode tahlili, kedua metode ijmali, ketiga metode maudhu'i, dan yang keempat metode muqaran atau muqarain. Ada beberapa corak tafsir. Yang pertama corak riwayat, corak fikih usul fikih, corak tasawuf, corak filsafat, corak lughawi, corak muqassidi, corak sain atau tafsir ilmu. Dan ada beberapa syarat musafir. Yang pertama harus memiliki akidah yang benar, yang kedua tidak dikuasai oleh hawa nafsu, yang ketiga memulai dengan menafsirkan Al-Quran dengan Al-Quran, yang keempat merujuk kepada sunnah Nabi sebagai penjelasan dari Al-Quran, yang kelima mengetahui bahasa Arab dan cabang-cabangnya. Kaidah tafsir. Pengertian kaidah tafsir terbangun atas 2 kalimat, yang kaidah dan tafsir. Istilah kaidah tafsir dalam literatur bahasa Arab disebut sebagai qawaid atau at-tafsir, sehingga ada 2 kata yang bisa digarisbawahi. Pertama adalah al-qawaid dan kedua adalah at-tafsir. Kaidah al-tafsir dapat dipahami sebagai pakem-pakem yang pasti untuk menafsirkan Al-Quran. Pakem-pakem tersebut dapat ditetapkan setelah betul-betul teruji dan dapat diterapkan di sebagian besar, bahkan mungkin seluruh sisi dari Al-Quran. Sumber dari kaidah tafsir adalah Al-Quran, sunnah, beberapa atsar, usul fikih, ilmu-ilmu yang masuk ke dalam rumpun kebahasaan, dan buku atau kitab terkait ulumul Quran dan muqaddimah Alkitab tafsir. Untuk kelebihan buku ini, yang pertama bahasa dan penjelasannya mudah dipahami, yang kedua sudah sangat jelas dalam menyampaikan semua materi, dan yang ketiga ukuran dan bentuk tulisan sudah sesuai dengan
apa yang dimau pembaca. Terus yang terakhir, kekurangan buku ini yang pertama tidak ada kesimpulan. Mungkin itu saja dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.